Baiklah adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas tentang soal Ayo Kita Berlatih 8.2 kelas 8 semester 2 halaman 144. Baiklah, sebelum menonton video ini, untuk yang belum subscribe, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Langsung saja kita bahas dari soal nomor 1. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 40 cm persegi. Jika lebar persegi panjang 5 dan tinggi prisma 12, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Kalau kita perhatikan di sini luas alasnya 40, kemudian lebar persegi panjang 5, lebarnya 5. Berarti luas alas ini sama dengan panjang dikali lebar ya. Kita bisa tulis ini luas alasnya 40, kalau kita cari panjangnya berarti 40 dibagi 5. 40 dibagi 5 jadi 8. Nah, ini untuk panjang. Yang ditanya adalah luas permukaan prisma. Jadi prisma ini bentuknya bisa dikatakan balok ya. Jadi 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Ini kita gunakan rumus luas permukaan balok. Kalau kita gunakan luas permukaan prisma ini sama saja nanti hasilnya. Kita lanjutkan 2 dikali panjang dikali lebar, panjangnya 8 dikali lebarnya tadi 5. Kemudian ditambah panjangnya 8 dikali tinggi prisma 12 ditambah 5 dikali 12. 2 dikali ini 40 ya, ditambah 96 ditambah 60. Jadi 2 dikali 196. Ini 392 ya. Nah, ini soal nomor 1. Soal nomor 2. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12, 9, dan 15 cm. Jika tinggi prisma adalah 30, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Luas permukaan kita bisa gunakan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Jadi 2 dikali luas alasnya, ini alas kali tinggi bagi 2, jadi kita ambil 2 sisi yang pendek. Jadi 12 dikali 9 dibagi 2 ditambah keliling alas, alasnya segitiga, jadi A tambah B tambah C. 12 ditambah 9 ditambah 15. Kemudian dikali tinggi prisma 30. Ini bisa kita coret 2 dengan 2, 1, ini 1 ya. 12 kali 9 108 ditambah ini 12 tambah 9 21 36 ya. 36 dikali 30. 36 dikali 30. Jadi 108 ditambah ini kita kalikan dulu. 3 kali 6 18 108 1080 ya. Jadi hasilnya adalah 1188 cm persegi. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Pernah kan kalian berkemah? Ya, yang pernah berkemah tentu pernah ya. Berbentuk apakah tenda yang kamu pakai? Bentuknya prisma segitiga. Bila tenda yang kamu pakai seperti gambar tenda di samping, dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda itu? Jadi untuk tenda seperti ini sama saja kita akan hitung luas permukaannya. Jadi untuk luas permukaannya di sini kita bisa cari terlebih dahulu untuk sisi miringnya. Karena biasanya tenda ini alasnya tetap ditutup ya. Nah, jadi kita cari dulu ini 1,5 jadinya. 1,5. Jadi sisi miringnya ini kita pakai teorema Pythagoras. Misalkan kita gunakan X ya.
Nah, berarti X akar dari, karena X ini sisi miring, berarti kita tambah 1,5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1,5 kali 1,5 2,25 ditambah 4. Jadi ini 6,25 ya. Akar dari 6,25 itu 2,5 meter, berarti ini sisi miringnya. Nah, baru kita hitung luas permukaannya. Luas permukaan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. 2 dikali luas alasnya 3 dikali 2 dibagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. 3 dikali 2 dibagi 2. Ditambah X-nya tadi 2,5. Jadi ini juga 2,5. Jadi untuk kelilingnya 3 ditambah 2,5 ditambah 2,5. Ini 5 tambah 3 8, langsung aja ya. 8 dikali tinggi prismanya 4. Nah, ini tingginya 4. Jadi kita bisa coret 2 dengan 2 ini 1. 3 dikali 2 6 ditambah 8 dikali 4 32. Jadi hasilnya adalah 38 meter persegi. Nah, ini untuk jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah prisma tegak segi 6 beraturan ABCDEF GHIJKL mempunyai panjang rusuk alas 10 dan panjang rusuk tegak 80. Gambarlah bangun prismanya. Tentukan luas bidang tegaknya, tentukan luas permukaan prisma. Oke. Di sini segi 6, berarti kita gunakan ini aja ya. Nah, ini untuk yang A. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang B. Ini untuk yang A. Yang B, tentukan luas bidang tegaknya. Luas mempunyai panjang rusuk 10. Ini segi 6 beraturan, ini 10 ya. Jadi untuk luas bidang tegaknya, luas bidang tegak, kita bisa tinggal cari saja. Ini ada 6 ya, 6 dikali 10, ini jadi persegi panjang kalau kita buka, dikali tingginya 80. Jadi 6 kali 8 48, 4800 ya, cm persegi. Nah, ini untuk luas bidang tegaknya. Sekarang untuk luas permukaannya, kita harus cari dulu luas alasnya. Jadi di sini luas permukaan 6 dikali luas segitiga. Ini jadi luas alas ya, karena ada 2 atas dan bawah. Berarti ini kita kali 2 kali 6 dikali luas segitiga ditambah luas bidang tegak. Luas bidang tegak, karena sudah dapat yang bidang tegaknya ya, luas bidang tegak. Nah, sekarang kenapa ini 6 dikali luas segitiga? Karena ini beraturan. Jadi kalau kita keluarkan, kita ambil lagi gambarnya satu. Nah, seperti ini. Ini bisa kita buat jadi segitiga peraturan. 6 buah segitiga peraturan. Jadi caranya kita buat seperti ini. Ini akan terbentuk 6 buah segitiga. Karena ini beraturan, berarti panjang sisinya semuanya sama. Nah, di sini tadi rusuknya ini 10, berarti ini 10 semua. 10
10, 10, 10 semua ya. Nah, ini kita ambil salah satu segitiga. Ini kalau kita keluarkan segitiganya bentuknya jadi seperti ini, kita perbesar ya. Nah, ini 60 dibagi 6 sudutnya, 360 dibagi 6 maksudnya, jadi sudutnya 60. Nah, ini sudut masing-masingnya 60. Kemudian dalam segitiga 180 dikurang 60 berarti 120 dibagi 2 60. Nah, ini berarti segitiga sama sisi. Nah, sekarang kita akan cari dulu untuk tinggi segitiga ini. Nah, tadi karena segitiga sama sisi ini 10, berarti ini 10 semua ya. Ini 10, 10, 10. Nah, ini kita potong jadi 2, kita ganti penanya. Ini jadi 5. Ini 5, ini 5. Nah, kita cari tinggi segitiganya gunakan teorema Pythagoras. Kakak buat di sini aja ya. T jadi akar dari 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 100 dikurang 25. Ini akar 75. Akar 75 itu 25 dikali 3 berarti 5 akar 3. Nah, sekarang bisa kita hitung di sini luasnya 2 dikali 6 dikali luas segitiga, alasnya kembalikan lagi 10 dikali tingginya 5 akar 3 dibagi 2. Kenapa ini kita kali 6? Karena segitiganya ada 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi ya. Nah, ini ditambah luas bilang tegaknya tadi sudah dapat 4.800. Ini kita bisa coret. Tinggal 6 dikali 5 30 jadi 300. 300 akar 3 ditambah 4.800. Nah, ini untuk luas permukaannya, satuannya cm persegi. Ini soal nomor 4. Soal nomor 5 kita lanjutkan di sini ya. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai panjang diagonal 24 dan 10. Jika tinggi prisma 8, maka luas permukaan prisma adalah. Nah, untuk belah ketupat kita cari terlebih dahulu sisinya. Jadi karena di sini dia diketahui diagonalnya adalah diagonalnya 24 dan 10, berarti kita bagi 2. Ini 12, 12, ini 5, 5. Nah, kita cari sisinya ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, 144 ditambah 25, jadi 169 sama dengan 13 ya. Nah, ini 13. Baru kita bisa cari luas permukaannya. Luas permukaan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. 2 dikali luas alas. Ini belah ketupat berarti diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1-nya 24 dikali diagonal 2-nya 10 dibagi 2. Kemudian ditambah keliling alas. Keliling belah ketupat itu 4 dikali sisi. Jadi 4 dikali sisinya tadi 13. Nah, kemudian kita kali tinggi prismanya 8. Lalu kita bisa cari. Ini kita bisa coret ya, 2 dengan 2, 24 dikali 10, 240 ditambah ini 4 dikali 8 32 ya. 32 dikali 13 416 ditambah 240. Jadi 656. Jawabannya B ya. Ini sorry. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 6. Indra akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanan terbuka seperti tampak pada gambar. Luas minimum karton yang diperlukan Indra adalah. Kiri dan kanannya terbuka. Nanti hanya bagian bawah, depan dan belakang. Berarti kita bisa cari
luas sisi tegaknya, bisa kita katakan luas sisi tegaknya ya. Jadi ini teorema Pythagoras kita cari 5 12 berarti ini sama dengan ini, 5 12 berarti di sini 13. Nah, ini langsung saja luas sisi tegaknya, luas sisinya, jadi kelilingnya dikali tinggi, keliling segitiga dikali tinggi. Keliling segitiga kita jumlahkan aja, tinggal 5 tambah 12 tambah 13 dikali tingginya 22. Ini 25 30 ya. 30 dikali 22 jadi 660 cm persegi. Kita lanjutkan soal nomor 7. ABCD EFGH pada gambar di samping adalah prisma dengan ABFE sejajar DCGH. ABFE sejajar DCGH. Oke, panjang AB 4, kita tuliskan aja di sini langsung 4. BC 6, ini BC-nya 6. AE 8, AE-nya 8 dan FB 5. FB 5. Tentukan luas permukaannya. Kita cari terlebih dahulu panjang FE ya. Ini kita bisa kasih garis bantu seperti ini. Nah, ini 5, berarti yang di bawah ini juga 5. Jadi sisanya, ini karena ini 8, ini dari 8, berarti ini sisanya 3. 3, 4, teorema Pythagorasnya EF, jadi 5 ya. Nah, ini kayak gini, EF-nya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi 9 ditambah 16, akar 25 jadi 5. Nah, ini 5, baru kita bisa cari luas permukaannya. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Ini tinggi prisma. Ini alasnya jadikan trapesium, jadi jumlah sisi sejajar. Ini 2 dikali luas alas, jadi jumlah sisi sejajar 8 tambah 5, ini sisi sejajarnya 8 dan 5. Jadi 13 jumlah sisi sejajarnya dikali tingginya 4 dibagi 2. Kemudian ditambah untuk kelilingnya kita jumlahkan semua 4 5 5 8 10 22 berarti ya. Ini 22 dikali tinggi prismanya 6. Jadi ini kalau kita coret bisa ya, ini 1, ini 1. 13 dikali 4 52 ditambah ini 132 ya, sama dengan 184. Ini soal nomor 7. Soal nomor 8. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 dan 12. Tentukan tinggi prisma jika luas permukaannya adalah 672. Nah, kita cari dulu sisi miringnya dulu. Jadi dengan cara seperti tadi. Ini 16 berarti 8 ya. 8. Ini yang panjang ya. Berarti ini 66. Nah, pasangannya untuk sisinya berarti ini 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat karena ini sisi miring. Jadi hasilnya adalah 100 ya. Akar 110 berarti. 36 tambah 64 ini 100, jadi akar 110. Nah, baru kita bisa cari luas permukaan. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas permukaannya 672. 2 dikali luas alasnya belah ketupat diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Jadi 16 dikali 12 dibagi 2 ditambah keliling alasnya 4 dikali sisi, 4 dikali sisinya tadi 10. Nah, ini dikali lagi dengan tinggi prisma, ini yang akan kita cari. Ini kita coret, boleh ya. Jadi 672 sama dengan 16 dikali 12, 6 dikali 2, 12, 16 tambah 2, 18 tambah 1, 19, 192 ya. Ditambah 40 dikali T, atau 40 T, 4 kali 10 dikali T. Nah, ini 40T
ke depan. 672 dikurang 192. 672 dikurang 192, 40T sama dengan 0, ini 8 ya, 5 ya, 480 ya. T sama dengan 0-nya coret, 48 dibagi 4 jadi 12. Jadi T nya adalah 12 cm. Ini soal nomor 8. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Diketahui luas permukaan prisma tegak segi 4 beraturan 864 cm persegi dan tinggi 12. Tentukan panjang sisi alas prisma tersebut. Karena di sini segi 4 beraturan, berarti ini persegi ya. Nah, jadi langsung aja, ini tadi berapa? 8. Nah, ini persegi berarti. Luas permukaan prisma 864 dan tingginya 12. Luas permukaan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas permukaannya 864, 2 dikali luas alasnya, ini sisi pangkat 2 ditambah keliling alasnya 4 kali sisi dikali tingginya 12. Nah, ini 864 sama dengan 2 dikali S kuadrat, 2S kuadrat ditambah 48S. Ini kalau kita buat, kita sederhanakan, jadi S kuadrat ditambah, dibagi 2 semua, bagi 2 tinggal S kuadrat, dibagi 2 24S. Kemudian ini pindah jadi dikurang 864 berarti 432, ini sama dengan 0. Ini kita faktorkan 432 itu karena ini positif, satu positif satu negatif, jadi ini 36 dikurang 12, ini 36 dikali negatif 12, ini ditambah hasilnya ini dikali hasilnya ini. Jadi kita kesini aja ya, S ditambah 36 dan S dikurang 12 sama dengan 0, S sama dengan negatif 36 atau S sama dengan 12. Jadi yang memenuhi adalah S sama dengan 12, jadi S nya sama dengan 12 cm. Kita lanjut ke soal nomor 10. Gambar berikut adalah prisma dengan alas trapesium sama kaki. Panjang AB 6, ini 6 cm. BC sama dengan AD 5 cm. CD 14 cm. AE 15 cm. Luas permukaan prisma. Kita hitung terlebih dahulu tingginya. Ini 14, ini jadi 6. 14 dikurang 6, 8 bagi 2, 4 4 4, 5 pasangannya berarti 3, pakai teorema Pitagoras ya. Jadi kalian langsung aja 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat maksudnya 25 dikurang 16 jadi akar 9, akar 9 3. Nah baru kita cari luas permukaannya. 2 dikali jumlah sisi sejajar 6 ditambah 14 dikali tingginya 3 tadi ya, jumlah dibagi 2, ini ditambah keliling alasnya, kita langsung tambahkan aja 20 tambah 10 karena ini 5 juga, 6 tambah 14 20 tambah 10 30 dikali tinggi prismanya adalah AE 15. Nah ini kita bisa coret 6 tambah 14 20, 20 kali 3 60 ya, 60 ditambah 450, nih 30 kali 15 jadi 510 cm persegi. Oke,
Sampai di sini pembahasan kita untuk halaman 144 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kita akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.